Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Garuni SH, STAT, MA, KTR, dan teman-teman sekalian yang menyempatkan hadir pada di room Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, program studi akuntansi S1. Di sini saya akan memaparkan proposal metode penelitian saya yang berjudul pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan PT Aneka Tambang. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Adapun latar belakangnya yaitu di era globalisasi ini, dunia bisnis tidak hanya lagi dituntut untuk mengejar keuntungan semata. Perusahaan harus beroperasi secara etis dan keberlanjutan, serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya. Tuntutan ini muncul karena masyarakat kini semakin sadar dan kritis terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, terutama bagi sektor pertambangan yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan. Sebagai respon terhadap tuntutan tersebut, muncul berbagai standar global seperti ISO 26000 dan Global Reporting Initiative. Salah satu konsep penting yang lahir dari perkembangan ini adalah triple bottom line, yang menilai kinerja perusahaan dari 3 aspek. Artinya keberhasilan perusahaan ini tidak hanya dilihat dari aspek keuangan, tetapi juga kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Di Indonesia sendiri, implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR terus mengalami perkembangan. Hal ini terlihat dari semakin banyak perusahaan, khususnya di sektor pertambangan, yang melaksanakan program-program sosial, ekonomi, dan lingkungan secara keberlanjutan. Selain itu, CSR kini dipandang sebagai strategi bisnis yang penting untuk memperkuat citra dan kepercayaan publik. Perusahaan yang aktif menjalankan CSR cenderung memperoleh dukungan lebih besar dari masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga mampu memperkuat legitimasi dan keberlanjutan usahanya. Namun, meskipun pelaksanaan CSR dipercaya memberikan manfaat jangka panjang, masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai hubungan antara CSR dan kinerja keuangan perusahaan. Sebagian studi menunjukkan pengaruh positif CSR terhadap profitabilitas dan efisiensi, sementara sebagai lainnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris sejauh mana pelaksanaan CRS berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adapun rumusan masalahnya yaitu pertama, apa bentuk dan cangkupan pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua yaitu sejauh mana pelaksanaan CSR oleh PT Aneka Tambang terhadap peningkatan reputasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu apakah pelaksanaan CSR oleh PT Aneka Tambang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur oleh rasio ROA, ROE, dan NPM. Adapun tujuan penelitiannya yaitu bagaimana corporate social responsibility pada PT Aneka Tambang Tbk. Yang kedua itu bagaimana pengaruh implementasi CSR yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan seperti ROA, ROE, dan NPM. Selanjutnya yaitu apakah social responsibility berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat reputasi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kontribusi CSR terhadap loyalitas pemangku kepentingan dan keberlanjutan bisnis PT Aneka Tambang. Adapun manfaat penelitian itu ada dua, manfaat akademis dan manfaat praktis. Adapun manfaat akademis yaitu memberikan masukan bagi PT Antam dalam mengevaluasi efektivitas program CSR. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur dan pengembangan teori mengenai hubungan antara CSR dan kinerja keuangan, khususnya pada sektor pertambangan milik negara atau BUMN. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini memberikan masukan langsung terhadap PT Aneka Tambang dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program CSR yang dijalankan. Melalui hasil penelitian ini, perusahaan dapat melihat sejauh mana kegiatan CSR yang dilakukan benar-benar berdampak terhadap reputasi, loyalitas pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan. Dengan begitu, PT Aneka Tambang bisa merumuskan strategi CSR yang terarah, keberlanjutan, dan selaras dengan tujuan bisnis perusahaan.
Selanjutnya kita masuk pada kajian pustaka. Ada beberapa. Yang pertama yaitu teori legitimasi. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan Assalamualaikum harus warahmatullahi beroperasi wabarakatuh. jalan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku Nah, di masyarakat. di Indonesia Iya, penerapan prinsip GSIJ itu sudah diatur dalam berbagai regulasi seperti keputusan Menteri memperoleh BUMN. legitimasi sosial yang artinya aktivitas bisnis diterima oleh dan didukung oleh masyarakat. Yang kedua itu teori stakeholder. Teori ini menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, seperti karyawan, investor, konsumen, masyarakat, ataupun pemerintah. Selanjutnya yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Bentuk komitmen perusahaan terhadap pembangunan keberlanjutan yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui CSR ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan yang terakhir yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan laba. Kerangka selanjutnya itu kerangka konseptual dan hipotesis. Bisa kita lihat di sini kerangka konseptualnya yaitu CS, ada tiga CSR yaitu CSR ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR ekonomi ini berkaitan dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian lokal. Kalau CSR sosial yaitu mencakup kegiatan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. CSR lingkungan yaitu berfokus pada upaya menjaga kelestarian alam. Ketiga aspek CSR ini saling mendukung dan menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Melalui kegiatan CSR yang efektif, perusahaan dianggap mampu memperkuat citra positif, meningkatkan percayaan publik, dan pada akhirnya memberikan dampak positif pada kinerja keuangannya. Adapun hipotesisnya yaitu yang pertama, program CSM menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Yang kedua itu CSR berkontribusi positif terhadap reputasi dan kepercayaan stakeholder. Yang ketiga yaitu CSR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan seperti ROA, ROE, dan NPM. Adapun variabel penelitiannya yaitu ada dua. Yang pertama variabel independen, yaitu kinerja keuangan sebagai indikator utama untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk menghasilkan laba. Kinerja keuangan ini diukur menggunakan tiga rasio yaitu ROA, ROE, dan NPM. Selanjutnya yaitu variabel independen. Variabel independen ini yaitu CSR. CSR itu dipilih karena dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun skema desain penelitian yang bisa kita lihat yaitu judul saya pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan PT Aneka Tamban Tbk. Selanjutnya kita melakukan rumusan masalah, kajian teoritis, kerangka konseptual, penentuan variabel ada dua yaitu independen dan dependen. Variabel X-nya yaitu CSR dan Y-nya itu kinerja perusahaan. Selanjutnya melakukan pengumpulan data dokumentasi, teknik analisis deskriptif, referensi linear sederhana, uji T, dan koefisiensi determinasi. Adapun definisi operasionalnya itu ada dua, yaitu corporate social responsibility, yaitu wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dengan tujuan mendukung pembahasan keberlanjutan. Adapun indikatornya yaitu aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selanjutnya itu kinerja keuangan adalah cerminan akhir dari proses manajemen keuangan perusahaan, menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba, mengelola aset, dan memenuhi seluruh kewajiban keuangannya. Adapun indikatornya yaitu ROA, ROE, NPM, dan SPM. Selanjutnya kita masuk pada populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan adalah seluruh laporan tahunan milik PT Aneka Tamban yang dipublikasikan resmi oleh perusahaan. Alasannya karena laporan tahunan memuat informasi lengkap mengenai aktivitas operasional perusahaan, termasuk pelaksanaan CSR dan data keuangan yang diperlukan. Dan kemudian
Sampelnya yaitu digunakan adalah laporan keuangan perusahaan PT Aneka Tambang selama tahun 2017 sampai 2014. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan PT Aneka Tambang yang dipublikasikan oleh perusahaannya. Yang kedua, selanjutnya itu teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran umum untuk melaksanakan pelaksanaan CSR dan kondisi keuangan pada PT Aneka Tambang. Selanjutnya itu uji hipotesis. Yang pertama, regresi linear sederhana. Ini digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya itu uji T digunakan untuk menguji apakah pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan bersifat signifikan dan tidak statistik. Yang terakhir yaitu uji koefisiensi determinisasi. Ini tuh digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel CSR dalam menjelaskan variabel perusahaan kinerja perusahaan. Itulah hasil pemaparan metodologi penelitian saya. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan raise hand. Baik, kepada Saudari Yuni Aprilanti Kohar, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya ini berkaitan dengan penelitian yang diambil oleh Saudari Sri Wahyuni, di mana penelitian yang mengaitkan tentang hubungan CSR dengan kinerja keuangan yang sebenarnya menurut saya telah banyak diteliti secara luas di seluruh dunia dengan hasil yang beragam. Nah, pertanyaan saya di sini, apa yang membuat penelitian Saudari terhadap satu kasus yang dipilih tadi perusahaan Antam ini memberikan kontribusi pengetahuan yang baru ataukah ada hal signifikan yang baru dan apakah saudari juga memiliki dugaan spesifik tentang mekanisme yang unik di perusahaan yang diambil ini yang belum terungkap dalam penelitian-penelitian yang sebelumnya juga yang berkaitan dengan CSR dan juga kinerja keuangan. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Saya kembalikan kepada saudari. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya langsung jawab, yaitu penelitian ini saya berfokus pada PT Aneka Tambang Tbk yang merupakan BUMN pertambangan yang memiliki karakteristik unik yang berorientasi pada profit sekaligus tanggung jawab sosial negara. CSR ini tidak hanya sebagai kegiatan sosial, tapi juga strategi litigasi dan manajemen risiko untuk menjaga hubungan dengan masyarakat dan keberlangsungan operasi tambangnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan periode terbaru yaitu 2017 sampai 2024 dan menggunakan pengukuran CSR yang berbasis GRI sehingga memberikan kontribusi baru akademis dan praktis dalam konteks BUMN sektor pertambangan di Indonesia. Bagaimana jawaban saya? Baik, yang dapat saya simpulkan itu bahwa CSR yang dipilih, kenapa memilih di PT Antam ini, karena CSR di PT Antam ini tidak hanya sebagai kegiatan sosial, tapi juga strategi legitimasi dan manajemen risikonya itu digunakan untuk menjaga hubungan dengan masyarakat dan kelangsungan operasi dari perusahaan ini sendiri, dan juga penelitian yang diambil itu periodenya yang terbaru dari tahun 2017 hingga 2024. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada pemateri. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu Saudari Nurul Fitriani. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kan tadi dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana untuk menganalisis pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan dan CSR dalam
Dalam penelitiannya juga itu CSR ini diukur dari 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu mengapa pada penelitian ini memilih regresi linear sederhana, bukan regresi berganda yang dapat menilai pengaruh masing-masing aspek CSR secara terpisah terhadap kinerja keuangan. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke pemateri. Mungkin saya bisa langsung jawab, yaitu karena kenapa saya memilih regresi linear sederhana, karena penelitian ini saya berfokus pada pengaruh keseluruhan CSR secara regresif terhadap kinerja keuangan yang ada pada PT Aneka Tambang. Nah, yang 3 aspeknya yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan dikomplikasikan menjadi satu skor indeks CSR berdasarkan pedoman Global Reporting Initiative. Dengan begitu, analisis lebih menekankan pada seberapa besar pengungkapan CSR terhadap total berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Namun, saya tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian ini bisa menggunakan regresi berganda untuk melihat pengaruh masing-masing dimensi CSR secara spesifik terhadap rasio seperti ROA, ROE, maupun NPM. Mungkin itu jawaban saya. Bagaimana, Saudari Nurul Fitriani? Baik, mungkin jawaban yang diberikan sudah cukup. Berarti penelitiannya ini melihat dampak kumulatif CSR terhadap kinerja keuangan, bukan per dimensi. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanggapi. Saya kembalikan, terima kasih atas jawabannya, saya kembalikan ke pemateri. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.